Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dapat kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan Tuhan Yesus ini terdiri dari dua bagian kisah. Pada bagian pertama dalam ayat 44, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seseorang yang tampaknya secara tidak sengaja menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Memendam barang berharga atau memendam harta di dalam tanah pada sebuah ladang adalah hal yang lazim atau sering dilakukan orang pada saat itu. Pada saat itu belum ada bank di mana orang bisa menyimpan uang atau perhiasan atau barang-barang berharga mereka di sana. Oleh karena itu kadangkala untuk mengamankan harta mereka, barang-barang berharga, perhiasan mereka, maka orang menggali di dalam tanah dan kemudian menyimpan barang-barang berharga di sana. Dan di dalam bagian pertama dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang menemukan harta di sebuah ladang, menemukan harta yang terpendam. Dan tampaknya dia secara tidak sengaja menemukannya. Dan kemudian orang ini membeli ladang itu, menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu, supaya dia dapat memiliki harta yang terpendam itu. Bagian kedua terdapat dalam ayat 45-46, di mana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan di dalam pencariannya itu akhirnya ia menemukan mutiara yang sangat berharga. Kedua kisah ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah sebuah keadaan di mana kita menundukkan diri kepada pemerintahan Allah. Kita menjadi bagian dari kerajaan sorga dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian selanjutnya kita membuat komitmen untuk mentaati setiap perintah Tuhan, untuk mentaati setiap kehendak Tuhan. Dan kemudian kita mengalami berkat-berkat di dalam kerajaan sorga itu. Dari perumpamaan tadi kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam cara seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada berbagai macam cara seseorang bisa menemukan harta yang berharga itu. Ada orang yang tampaknya secara tidak sengaja berjumpa dengan Tuhan. Kita ingat peristiwa seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Kisah ini ditulis di dalam Yohanes pasal 4. Perempuan ini datang ke sumur tidak dengan tujuan untuk mencari Tuhan Yesus. Dia sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu dia hendak menimba air di sumur itu. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mendengar dan menerima perkataan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian hidupnya diubahkan setelah dia berjumpa dengan Sang Mesias itu. Dia mengalami pembaruan dalam hidupnya dan bahkan dia kemudian bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus ketika dia sedang berusaha untuk mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Dan pada saat itulah ketika Rasul Paulus sedang berusaha untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dalam perjalanan ke Damaskus itu Tuhan berjumpa. Tuhan menemui dia. Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang melayani Tuhan dengan setia. Ada juga orang-orang seperti pedagang tadi yang mencari mutiara. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan ketika mereka berada dalam proses untuk mencari kebenaran.
Mungkin mereka sedang mencari makna hidup, sedang mencari-cari kebenaran. Ada contoh di dalam Alkitab tentang seorang sida-sida dari Ethiopia, seorang pejabat, seorang kepala perbendaraan Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Ketika dia sedang dalam perjalanan dengan kereta, maka sida-sida ini membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi dia tidak bisa memahami arti isi kitab itu. Sampai pada Yesaya pasal 53, dia tidak bisa mengerti apa isi dari teks itu, apa makna dari kitab Nabi Yesaya itu. Dan kemudian Roh Kudus membawa Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida ini. Filipus kemudian menjelaskan makna dari Yesaya pasal 53 itu, bahwa anak domba di situ adalah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Dan akhirnya sida-sida ini percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia dibaptis oleh Filipus. Sakeus juga berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang berupaya dengan segala keterbatasan fisiknya. Dia sedang berupaya untuk melihat Yesus, untuk mencari Yesus. Dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubah. Dia berubah dan dia bertobat. Kita mempunyai cerita kita masing-masing. Kita mempunyai kisah kita masing-masing. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita sejenak mengingat kembali dan merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap peristiwa yang membawa kita untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, yang kemudian membawa kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagian di antara kita mengenal Tuhan lewat hal-hal yang tampaknya biasa-biasa saja. Mungkin sejak kecil kita berada dalam keluarga Kristen, seperti Timotius yang sejak kecil sudah diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada juga di antara kita mungkin yang berjumpa dengan Tuhan ketika hidup kita sedang berantakan. Ada di antara kita yang berjumpa dengan Tuhan ketika kita sedang mencari kebenaran, atau ketika kita sedang mencari makna hidup, dan lain sebagainya. Ada banyak cara, ada banyak peristiwa di mana kita masing-masing berjumpa dengan Tuhan. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan, kita dapat mengenal Tuhan Yesus lewat berbagai macam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita, sehingga kita dapat menerima keselamatan, dan kita dapat menerima berkat-berkat di dalam sorga. Efesus pasal 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mengalami anugerah itu. Tidak setiap orang mengalami anugerah itu, tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung, karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan kita dibawa kepada Tuhan, dibawa kepada keselamatan itu, lewat berbagai peristiwa yang masing-masing kita mempunyai kisah dan cerita kita sendiri-sendiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita menjadi bagian dari kerajaan sorga itu. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini, dan ini merupakan inti utama pesan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini, adalah bahwa kerajaan sorga adalah harta yang paling berharga, yang lebih bernilai dari apapun juga. Kerajaan sorga adalah harta yang paling berharga, yang lebih bernilai dari apapun juga. Dua orang yang dikisahkan tadi, walaupun mereka menemukan harta itu dengan cara yang berbeda,
yang seorang menemukannya secara tidak sengaja di sebuah ladang, dan yang seorang lagi menemukannya ketika dia sedang mencari mutiara itu. Tetapi mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan tindakan yang sama setelah mereka menemukan harta yang berharga itu, yaitu mereka menjual semua miliknya demi untuk mendapatkan harta yang sangat berharga itu. Perjumpaan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, kehidupan kita di dalam nilai-nilai kebenaran kerajaan sorga, dan berkat-berkat yang kita alami di dalam Tuhan, itu semua adalah harta yang paling berharga dari apapun juga yang kita miliki di dunia ini. Para murid, mereka meninggalkan jala mereka untuk mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka untuk mengikut Yesus. Rasul Paulus, dia meninggalkan semua kebanggaannya, meninggalkan statusnya sebagai orang yang terpandang dalam masyarakat Yahudi untuk mengikut Yesus. Semua kebanggaannya dianggap itu sebagai sebuah kerugian, dianggap itu semua sebagai sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7-8 berisi pengakuan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ada di antara kita mungkin yang dikucilkan oleh keluarga atau oleh lingkungannya karena Kristus, karena mengikut Kristus. Ada juga sebagian orang yang mengorbankan kedudukannya, mengorbankan status sosialnya demi mengikut Kristus. Ada banyak di antara kita juga yang harus mengorbankan kesenangan kita, hal-hal yang dahulu kita kejar, hal-hal yang dahulu kita nikmati dengan leluasa. Tetapi karena hal-hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus melepaskannya demi supaya kita sekarang bisa hidup di dalam nilai-nilai kebenaran di dalam kerajaan surga. Tetapi itu semua merupakan kebahagiaan bagi kita. Di dalam Kristus ada kehidupan yang jauh lebih limpah. Di dalam Kristus ada kehidupan yang jauh lebih memuaskan, yang jauh lebih membahagiakan daripada hidup dengan cara-cara dunia ini. Janganlah kita membiarkan apapun juga menghalangi kita untuk mengalami berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus. Keberadaan kita sebagai bagian dalam kerajaan sorga adalah harta yang tidak ternilai, adalah berkat yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Pengenalan akan Kristus, kehidupan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan adalah harta kita yang paling berharga, jauh lebih berharga dari semua hal yang lain yang ada di dunia ini. Hari ini kita sudah belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah bahwa setiap orang memiliki cerita, memiliki kisah, memiliki cara masing-masing di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan, itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan sudah memilih kita untuk mengenal Dia, untuk menerima anugerah keselamatan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa kehidupan kita yang menjadi bagian dari kerajaan sorga, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, pengenalan kita akan Tuhan Yesus, persekutuan kita dengan Tuhan, itu adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Karena itu mari kita memegangnya kuat-kuat. Mari kita menghargai harta yang paling berharga itu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki harta yang paling bernilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, yaitu kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih karena kami telah menemukan harta yang paling berharga dalam hidup kami, semata-mata karena anugerah Tuhan saja.
Kami sekarang menjadi bagian dari kerajaan sorga. Kami memiliki keselamatan. Kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang